Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengaran. Ayo anak-anak hebat, kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita belajar, coba ibu mau bertanya, ada yang masih ingat apa itu bunyi? Ya, benar sekali. Bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar melalui panca indera, yaitu telinga. Hampir setiap saat dan detik pastinya kita mendengar bunyi. Bunyi biasanya ada yang enak didengar oleh kita, ada yang tidak enak atau sakit jika didengarkan. Contohnya yang enak didengarkan adalah musik, radio, podcast. Yang tidak enak didengar biasanya peluit dan petasan. Bunyi tidak enak didengar karena biasanya terlalu keras, sehingga masuk ke dalam telinga kita dan kita dengar akan menjadi tidak nyaman. Yang kedua ada sumber bunyi. Sumber bunyi didapatkan melalui benda-benda yang bisa bergetar atau digerakkan, dimainkan. Contohnya misalkan penggaris. Coba dilihat ya. Terlihat pada penggaris yang digerakkan secara sengaja, maka terjadinya gerakan bolak-balik. Mengeluarkannya suatu bunyi pada penggaris yang dinamakan amplitudo. Makin keras bunyi yang terdengar dari getaran penggaris disebut amplitudo. Selanjutnya ada syarat terdengarnya bunyi adalah yang pertama, ada sumber bunyi atau benda yang bergetar, misalnya gitar, kecapi. Lalu yang kedua ada medium, zat antara untuk merambatnya bunyi, misalnya perantara yaitu melewati udara jadi terdengar bunyinya. Yang ketiga ada penerima bunyi yang berada di dekat atau di dalam jangkauan sumber bunyi, misalnya kita yang mendengar. Yang selanjutnya ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, bunyi ada yang terdengar kuat dan lemah. Contohnya, pada saat berbisik-bisik kepada teman, kita pastinya bunyi yang diterima oleh telinga kita terasa pelan atau lemah karena berbisik. Sebaliknya, jika kita berteriak, pasti akan menghasilkan bunyi yang kuat. Adapun bunyi tinggi dan bunyi rendah. Contohnya adalah pada saat kita mendengarkan musik. Ada yang menyetelnya, lalu suka melihat di layarnya, biasanya ada garis-garis yang naik turun. Nah, ini ya contohnya. Nah, itu dinamakan frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran bunyi yang terjadi di setiap detiknya. Biasanya dinyatakan atau dilambangkan dengan satuan Hertz atau Hz. Jadi harus diingat, banyaknya getaran bunyi yang terjadi di tiap detik disebut frekuensi. Nah, ternyata ya, kita bisa mendengarkan bunyi itu ada batasannya loh. Yang pertama ada audiosonik. Audiosonik ini bisa didengarkan oleh manusia tetapi memiliki batasannya yaitu dari 20 Hz dan sampai 20.000 Hz. Namun, kepekaan pendengaran manusia makin tua makin menurun sehingga pada usia lanjut tidak semua bunyi yang berada di rentang frekuensi ini dapat didengar. Misalnya kayak nenek kakek kalian, pasti ada yang sudah berkurang untuk mendengar bunyi. Yang selanjutnya ada infrasonik. Biasanya bunyi yang berfrekuensi sangat rendah memiliki 20 Hz sehingga tidak terdengar oleh manusia. Yang bisa mendengar hewan-hewan tertentu seperti anjing, laba-laba, dan jangkrik. Yang ketiga ada ultrasonik. Bunyi yang berfrekuensi di atas 20 Hz sangat tinggi sehingga tidak dapat didengar oleh manusia juga. Hanya hewan-hewan tertentu yang dapat mendengarnya, seperti paus, lumba-lumba, dan kelelawar. Selanjutnya adalah perambatan bunyi.
Perambatan bunyi adalah adanya perpindahan bunyi atau disebut juga perambatan bunyi. Contohnya, misalnya kita sering mendengar suara kapal terbang dan petir dengan bunyi yang cukup jelas, padahal jaraknya cukup lumayan jauh. Bahkan terkadang tidak melihat dan hanya mendengar pada saat di ruang tertutup. Nah, ternyata bunyi dapat merambat melalui udara, benda padat, dan benda cair. Yang pertama, perambatan bunyi melalui udara. Contohnya seperti bunyi petir, bunyi kapal terbang, dan bunyi bel sekolah. Kenapa bisa terjadi? Karena getaran yang dihasilkan itu bisa merambat ke segala arah, sehingga tertangkap oleh telinga kita. Yang kedua, ada perambatan bunyi melalui benda padat. Perambatan ini dapat kita buktikan pada saat kalian suka melakukan aktivitas di kelas, yaitu memukul-mukul meja. Meja adalah benda padat ya, dan di ruang kelas pastinya ada udara. Sehingga jika kita memukul meja berkali-kali akan mengeluarkan bunyi. Kenapa bisa begitu? Karena ada getaran yang dihasilkan dari benda padat seperti meja dan akan terdengar keras apabila kalian tempelkan telinga kalian di meja yang sedang dipukul berkali-kali. Yang terakhir ada perambatan bunyi melalui benda cair. Nah, misalnya nih, pada saat kita bertepuk tangan, pastinya akan menghasilkan bunyi kan? Nah, nanti boleh dicoba tepuk tangan di dalam air. Apakah ada bunyinya atau tidak? Oke? Nah, yang selanjutnya, perambatan bunyi ini melalui benda cair dapat dimanfaatkan loh oleh lumba-lumba untuk saling berkomunikasi dengan lumba-lumba yang lainnya. Dan pastinya terdengar walaupun hanya mengeluarkan bunyi geram dari lumba-lumba. Hal ini membuktikan bahwa perambatan bunyi melalui benda cair ada dan bisa. Berikut adalah contoh suara lumba-lumba di dalam air. Yang selanjutnya ada pemantulan bunyi. Ternyata bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap. Misalnya, jika kita menumbuk benda yang permukaannya keras, seperti dinding akan ditancapkan paku, maka bunyi yang dihasilkannya akan memantul dan terdengar keras. Nah, pemantulan bunyi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Contohnya, misalnya ada yang suka bernyanyi di kamar mandi. Nah, orang-orang pada umumnya suka menyanyi di kamar mandi karena jadi bagus suaranya. Kenapa bisa begitu ya? Karena ruangannya kecil dan terbatas. Selain itu, adanya pemantulan bunyi menjadi keras pada saat bernyanyi. Coba kita menyanyi di ruangan terbuka, pastinya tidak akan sama bunyi yang dihasilkannya. Itu adalah salah satu contoh pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Yang selanjutnya ada gaung atau kerdam. Ada yang pernah mencoba berteriak atau berbicara di gedung besar yang kosong? Nah, biasanya jika kita berbicara atau berteriak, jadi memantul suaranya, jadi keras dan terdengar di ruang gedung tersebut. Pemantulan bunyi ini disebut sebagai gaung. Tak heran, sekarang banyak sekali gedung-gedung atau ruangan yang memakai peredam bunyi. Adapun bahan-bahan untuk peredam bunyi, yaitu biasanya ada kapas, karet, gabus, dan wol. Jadi bahan-bahan yang bersifat lunak atau empuk itu bisa jadi untuk peredam bunyi. Nah, yang terakhir ada gema. Gema akan terjadi jika sumber bunyi dan pemantulan gaung. Contohnya, bunyi yang dihasilkan tidak diikuti berbarengan pada saat bunyi tersebut dikeluarkan, seperti kalian berteriak di dinding yang tinggi. Suaramu seolah-olah ada yang mengikuti selesai
diucapkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena bunyi datang ke dinding tebing dan bunyi dipantulkannya memerlukan waktu untuk merambat. Alhamdulillah, sudah selesai materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian masih tetap semangat ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.